الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد نور الأنوار، وعلى آل الأبرار وأصحابه الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia yang tiada terhingga untuk kita semua. Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah pada hari ini kita telah berada di tanggal 9 Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang bersyukur dan menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan semaksimal mungkin untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan. Tugas kita adalah berikhtiar, berusaha terus menerus mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah itu untuk kita amalkan, kita dakwahkan dan kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh li'a'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Selanjutnya khatib mengingatkan diri khatib sendiri dan seluruh kaum muslimin yang hadir untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan terus berupaya meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan memastikan bahwa takwa adalah sebaik-baik bekal kehidupan. Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan cukupkanlah bekalmu dan sungguh sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahmakumullah. Salah satu pelajaran terpenting yang Allah berikan kepada kita melalui syariat ibadah puasa Ramadan adalah muraqabatullah. Ramadan dan khususnya puasa Ramadan mengajarkan kepada orang-orang beriman sebuah kaidah yang sangat penting bernama muraqabatullah. Muraqabatullah atau muraqabah terambil dari kata raqaba, yuraqibu muraqabatan, yang berarti selalu merasakan kehadiran dan pengawasan Allah kapanpun dan dimanapun. Orang-orang yang berpuasa sadar betul bahwa dia selalu diawasi oleh Allah. Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, orang yang berpuasa berusaha sekuat tenaga untuk tidak melakukan apapun yang bisa membatalkan puasanya. Makan, minum, melakukan hubungan suami istri, dia hindarkan betul meskipun dia berada dalam situasi yang sendiri, rahasia. Dia bisa bersembunyi dari orang, tetapi dia tidak lakukan apapun bentuk aktivitas yang bisa membatalkan puasa, karena dia tahu bahwa Allah mengawasinya. Dia tahu bahwa dimanapun, kapanpun, dia selalu diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah memang sebuah kepribadian yang harusnya dimiliki oleh setiap mukmin. Rasulullah SAW ketika berdialog dengan malaikat Jibril, ketika malaikat Jibril bertanya, akhbirni anil ihsan, beritahu saya apa itu ihsan, kata malaikat Jibril dalam hadis dari Umar yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis sahih,
Rasul kemudian menjawab, ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan apabila engkau tidak melihat Allah, dan memang di dunia ini manusia tidak bisa melihat Allah, maka setidaknya yang engkau harus miliki adalah fa innahu yarak, kesadaran bahwa Allah selalu melihatmu. Di dalam Al-Quran Allah tegaskan, wa laqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu, dan kami tahu betul apa yang dibisikkan oleh nafsunya, oleh jiwanya, oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan sungguh kami lebih dekat kepada manusia itu, kepada jiwa manusia itu, bahkan dari urat lehernya sendiri. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Ingatlah ketika selalu ada dua malaikat yang menjaga dan mengawasi, sehingga tidak ada satu kata pun terlontar kecuali pasti diawasi oleh raqib dan atid. Ma'asyal muslimin al-hadirin rahimakumullah. Inilah muraqabatullah, kesadaran bahwa seseorang selalu diawasi oleh Allah dimanapun dan kapanpun, anytime, anywhere. Seorang muslim harus sadar dan memegang teguh prinsip ini. Dan inilah yang menjadi jalan kebaikan dunia dan akhirat. Bila hari ini kita dihadapkan dengan begitu banyak problem. Hari ini misalnya energi umat disedot oleh perbincangan tentang dana 349 triliun. Yang entah kemana perginya, entah digunakan oleh siapa, entah dipergunakan untuk apa. Dana yang sangat besar, sekitar 10% dari APBN negara ini tidak diketahui kemana, siapa yang menggunakan, siapa yang mengambil, dan seterusnya. Belum lagi bila kita buka daftar panjang kasus-kasus korupsi yang terjadi di berbagai instansi, berbagai kantor, berbagai lembaga. Belum lagi kalau kita turunkan pada kasus-kasus kemaksiatan, perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh orang dengan berbagai ragamnya. Ada suami yang berselingkuh, ada istri yang selingkuh, ada anak yang bermaksiat, ada remaja yang melakukan perbuatan zina, macam-macam. Apabila kita bertanya, apa problem, apa yang menyebabkan berbagai daftar dosa dan kemaksiatan itu dilakukan oleh manusia, dilakukan oleh orang seakan-akan tanpa ada yang menghalanginya, maka jawabannya sesungguhnya adalah adamul muraqabah. Karena mereka tidak meyakini bahwa ada zat yang mengawasi mereka. Karena mereka tidak tahu atau bahkan mungkin tidak peduli bahwa sebenarnya ada zat raqib yang maha mengawasi, yang sesungguhnya selalu memperhatikan setiap amal dan perbuatan mereka. Ma'asyal muslimin hadirin rahimakumullah. 14 abad yang lalu, lebih kurang 14 abad yang lalu, kita diajarkan sebuah kisah bagaimana ketika Umar ibn al-Khattab melakukan semacam inspeksi terhadap kondisi masyarakatnya, sehingga kemudian Umar ibn al-Khattab bertemu dengan seorang anak gembala, dan Umar ingin mencek langsung bagaimana pemahaman dan pengamalan agama dari warganya ini. Maka terjadi dialog yang sangat fenomenal itu, yang diabadikan dalam banyak kitab-kitab hadis maupun kitab-kitab sirah. Khalifah Umar ibn Khattab mencoba membujuk sang anak gembala. Wahai anak gembala, dengan sekian banyak domba yang engkau pelihara ini, bagaimana kalau kau jual 1 ekor saja kepada saya? Lalu sang anak gembala menjawab, ini bukan punya saya, Tuan. Saya hanya menggembalakan domba yang banyak ini. Pemiliknya adalah Tuan saya. Khalifah Umar mencoba lagi melanjutkan ujian berikutnya, semacam fit and proper test secara langsung. Sudahlah, coba jual saja kepada saya. Pasti tuanmu juga tidak akan tahu. Domba ini terlalu banyak, ada ratusan, mungkin bahkan ribuan. Kalaupun kamu jual 1 kepada saya, tuanmu pasti tidak akan tahu. Si anak tadi masih mencoba menghindar. Ini bukan punya saya, Tuan. Dengan
bujukan atau ujian yang ketiga, Khalifah Umar masih mencoba lagi, menguji sekuat dan setangguh apa prinsip yang dipegang oleh sang anak gembala ini. Kemudian beliau katakan, lebih kurang dialognya kalau kita gunakan bahasa kita hari ini. Wahai anak gembala, kalaupun kemudian ternyata tuanmu tahu bahwa ada yang hilang, kamu tinggal katakan bahwa dimakan serigala atau mungkin dengan cerita yang lain. Tetapi sang anak gembala teguh dengan prinsipnya mengatakan, fa aina Allah? Maka di mana Allah? Saya mungkin bisa berbohong kepada tuan saya. Saya mungkin bisa mengarang cerita. Saya mungkin bisa bikin berbagai mungkin narasi untuk mengelabui manusia. Fa aina Allah? Tetapi di mana Allah yang selalu mengawasi, selalu mengetahui apapun yang saya lakukan? Ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, kita lihat betapa bahkan seorang anak gembala di masa ketika iman dan ketakwaan diagungkan, memegang teguh prinsip kejujuran sedemikian rupa. Tapi lihatlah hari ini, ketika orang-orang bahkan sangat bangga dengan gelar-gelar yang sangat panjang, dengan jabatan dan profesi yang sangat mentereng, tetapi karena tidak ada muraqabatullah di dalam hati mereka, karena iman dan ketakwaan bukan prioritas kehidupan mereka, maka meskipun mereka sudah mengalami jenjang pendidikan yang begitu panjang, tapi kesadaran bahwa Allah selalu hadir dalam setiap detik kehidupan tidak kunjung hadir dalam hati dan pemahaman mereka. Inilah PR besar kita, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah. Inilah yang harus kita ambil sebagai pelajaran yang sangat serius, yang harus kita terapkan dari diri kita masing-masing, dan kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sebuah kalimat pendidikan melalui lisan Luqman ibn al-Hakim, Luqman al-Hakim, yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ingatlah ketika Luqman berbicara menasihati anaknya, wahai ananda tercinta, jangan pernah mempersekutukan Allah. Sungguh syirik kepada Allah itu adalah dosa, adalah kezaliman yang sangat besar. Inilah ajaran tauhid yang menjadi akar bagi hadirnya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu hadir dalam setiap sisi kehidupan kita. Dan inilah yang akan mengawal setiap mukmin untuk hadir dengan seluruh prestasi kehidupan terbaik, karena yang dia persembahkan adalah amal-amal terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjadikan Ramadan betul-betul sebagai madrasah ruhiyah, sebagai school of spiritual leadership, sebagai sekolah pendidikan rohani dan batin, yang mudah-mudahan membuat kita kemudian lulus dari madrasah Ramadan ini sebagai al-faizun, sebagai orang-orang yang menang, membawa karakter-karakter manusia terbaik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Di khutbah kedua ini, izinkan khatib mengingatkan kita kembali tentang sebuah hadis Rasul. Rasul bersabda tentang adab salat Jumat. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutub faqad laghauta
Apabila engkau berkata kepada saudara yang duduk di samping, ansit, diamlah. Wal imamu yakhtub, sementara imam sedang berkhutbah, faqad laghauta, maka sungguh telah sia-sia Jumatmu. Inilah dalil yang dijadikan oleh para ulama sebagai peringatan tentang keharusan untuk tidak berbicara sedikit pun ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Inilah pula dalil tentang adab di dalam majlis, bahwa ketika kita hadir dalam satu majlis, ketika seseorang sedang menyampaikan kalimat-kalimat peringatan, sedang menyampaikan tausiah, sedang menyampaikan khutbah, sedang menyampaikan ilmu atau apapun, maka yang hadir sebagai yang hadir dalam majlis itu, kewajiban kita adalah mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan memperhatikan. Inilah pula yang menjadi wasilah untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari majlis-majlis zikir, majlis ilmu dan majlis ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu ingatkan ini kembali kepada anak-anak kita, karena boleh jadi ada sebahagian di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang bahkan di usia 40, 50, 60 tahun belum memahami tentang hal ini, sehingga ketika khutbah disampaikan masih ada yang berbicara. Boleh jadi karena mereka tidak pernah diingatkan secara khusus dan serius oleh orang tuanya, oleh gurunya, oleh sahabatnya, oleh temannya. Semoga Allah bimbing kita semua untuk terus berikhtiar meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.